Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat salat maghrib secara berjamaah dan diteruskan kajian kita, yaitu taklim setiap Jumat malam. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang mendapat ridha berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada kekasih kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada para pengikut-pengikut Rasulullah SAW. InsyaAllah termasuk kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita kembali belajar tauhid. Kita mengambil dari surah Al-Baqarah, diawali dengan surah Al-Baqarah ayat 266. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat fa asabahul kibar wa lahu zurriyyatun du'afa fa asaba isarun fi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah di antara kamu menginginkan seperti seseorang yang baginya adalah kebun daripada kebun kurma, dan juga di dalamnya ada anggur dan ada sungai yang mengalir di dalamnya, dan di dalam kebun itu bermacam-macam buah-buahan. Kemudian yang mempunyai kebun adalah sudah sangat tua, mempunyai anak-anak yang masih kecil. Maka kebun tersebut kemudian ditimpa oleh angin yang kencang dan membawa api, maka terbakar kebun tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kamu berpikir. Jadi ayat ini adalah Allah memberikan perumpamaan. Ada orang yang sudah tua, umur yang sudah lanjut, tetapi mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Dan untuk masa depannya, untuk kelangsungan hidup anak-anaknya tidak ada kecuali harapan hanya satu-satunya kebun. Ternyata pada suatu ketika kebun itu terbakar, sehingga kebun itu hangus semua. Jadi begitulah bagaimana seseorang nanti hajatnya kepada amalnya di akhirat nanti. Begitu sangat sangat dibutuhkan seseorang kepada amal ibadah yang dilakukan ketika dia hidup di dunia. Maka oleh karena itu
Di antara tanda-tanda orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda orang-orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat khawatir tentang kalau apa yang dia amalkan, salat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, zikir dan sebagainya, itu akan hilang begitu saja ketika dia pada hari kiamat nanti. Ini yang ditakut oleh orang-orang yang takwa. Sebab orang takwanya bukan dia takut kerana dia tidak beramal, dia sudah banyak beramal. Tetapi menurut hadis Rasulullah SAW dan banyak ayat-ayat Al-Quran, memang ada perbuatan-perbuatan, dosa-dosa, dan dosa-dosa itu bukan saja fungsinya sebagai dosa, tetapi juga bisa membatalkan, menghanguskan, menghilangkan tentang amal ibadah yang sudah dilakukan di dalam hidupnya. Kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104 Allah berfirman, Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'malah alladzina dalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Katakanlah Muhammad, kata Allah, maukah kami berikan berita yang penting, yaitu ahsaru a'malah, orang yang serugi-rugi orang yang beramal tapi rugi. Alladzina sa'idum fil hayati dunya, dan sia-sialah apa yang telah dia usahakan ketika dia hidup di dunia. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, sementara mereka menyangka bahwa mereka sudah banyak melakukan amal-amal kebaikan. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu ada dosa-dosa yang kita harus benar-benar untuk menjauhinya, agar pahala-pahala yang sudah kita lakukan ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, baik syirik rububiyah ataupun syirik uluhiyah, syirik al-asma wa sifat, syirik yang dilakukan oleh perbuatannya, oleh perkataannya, oleh keyakinannya, baik syirik khafi maupun syirik jali, ini semua semuanya ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membatalkan amalnya seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 65, "Wala in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan jika engkau syirik, maka niscaya benar-benar akan batal amalmu dan kau benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Nah ini, jadi amal syirik ini betul-betul akan membuat sia-sia, sia-sia amal. Jadi jangan kita menganggap remeh. Apalagi di dalam masyarakat kita sekarang ada namanya untuk menghidupkan kembali budaya lokal. Apa budaya lokal? Syirik, tradisi, leluhur. Memang tidak semua apa yang ditinggal oleh leluhur kita itu salah dan tidak sebenar, tidak semua juga benar. Maka di sinilah peranan kita untuk selalu belajar tauhid agar kita tidak terjebak dengan oleh orang-orang yang ahli kemusyrikan ini, yang menyebarluaskan tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita
untuk berusaha agar kita tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik. Karena orang yang memang tidak belajar tauhid pasti akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang dapat dihapuskan Allah Subhanahu wa taala amal yang sudah ada akan hilang, yaitu orang-orang yang memiliki di hatinya sifat hasad dengki. Nah ini yang mana kalau kita melihat di zaman sekarang, Masya Allah, jadi kedengkian, hasad, dengki itu bukan aja di dalam hati, tapi sudah dijelaskan dari tulisannya, dari omongannya, dari perbuatannya. Masya Allah. Ini orang sekarang. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasadah. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Rasulullah SAW, jauhilah kamu sifat iri hati dengki. Tak senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan, kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Tak senang. Ini dengki namanya, hasad dengki. Jauh perbuatan tersebut. Sifat-sifat itu harus dijauhkan. Bersihkan hati dari sifat-sifat tersebut. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fa innal hasada, karena sifat iri hati dengki yang ada pada dirimu, kata Rasulullah, ta'kulul hasanat, akan memakan, memangsa, dia akan menjadi virus. Di komputer dia pakai virus, habis segala catatan-catatan. Kena virus. Ta'kulul hasanat. Hasad dengki itu akan memakan amal-amal, kata Rasulullah. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api melalap kayu bakar, habis galau, tinggal labu. Ini yang kita khawatir, sifat hasad dan dengki. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, kata Rasulullah SAW, sebentar lagi akan lewat orang-orang ahli sorga. Ahli sorga. Kemudian lewatlah seseorang. Besok Rasulullah bicara seperti itu. Besok bicara lagi. Kemudian ada seseorang ngikutin laki-laki tersebut ke rumahnya. Dia diam situ sampai 3 hari. Kemudian dia bertanya, wahai saudaraku, menurut keterangan Rasulullah SAW bahwa saudara adalah menjadi ahli surga, sementara saudara beramal kayaknya biasa-biasa baik. Mungkin ada amal saudara yang tidak saya lihat selama saya 3 hari di rumah. Apa kata laki-laki tersebut? Tidak ada amal yang saya sembunyikan, tapi memang saya katanya, tidak ada rasa iri hati saya kepada orang lain. Jadi menurut ulama hadis ini menunjukkan bahwa kebersihan hati ini akan menjadi sebab diterimanya amal, walaupun amal itu sedikit. Walaupun amal itu sedikit. Nah ini, karena kadang-kadang iri hatinya ini akan menyerang siapa saja. Tidak peduli apakah itu para ulama sama ulama, ustaz sama ustaz, pedagang sama pedagang, pejabat sama pejabat, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak berhati-hati, karena ini ada merupakan cara-cara setan untuk menghancurkan segala amal ibadah kita yang sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis, setan itu bukan saja sekedar menghalangi seseorang itu untuk beribadah, tetapi dia, orang yang sudah beribadah pun akan tetap dirusaknya, sehingga dia tidak mendapatkan amal kebaikannya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakallah. Kemudian juga adalah amal yang dapat membatalkan
amal-amal ibadah, yaitu ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadru mal ghibah?" Kata Rasul bertanya, "Atadru mal ghibah?" Tahu tak kamu ghibah? Tanya kepada para sahabat. Kata para sahabat, qalu Allahu wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulullah yang paling tahu. Ini adab para sahabat dengan Rasulullah SAW. Walaupun tahu, tapi dia cek dah tahu. Jadi kata Rasulullah SAW, qala zikruka akhika bima yakrahu. Ghibah itu kata Rasulullah, engkau membicarakan tentang saudaramu yang mana pembicaraan itu dia jadi tidak senang, jadi marah, mentaning sama dia, terdengar dengan dia marah, dia tersinggung, dia emosi, dia kecil hati. Jadi kalau ngomong tentang seseorang, kalau dia tidak marah, bukan ghibah namanya. Aisyah itu bagusnya, Aisyah itu orangnya gini-gini. Istilahnya dia kalau kedengaran sama dia tidak marah, mungkin dia senang, tidak ghibah. Jadi ghibah itu apapun yang dikatakan, nah dengan kata-kata itu dia marah, tidak senang. Itu. Wa in kana fi ma taqul faqad tabtuhu. Kalau kau mengatakan apa yang ada pada saudaramu yang memang ada, itulah ghibah. Misalnya si anu orangnya pemalas, memang pemalas. Dak galak begawe. Rumah baik, nak makan tidur, memang pemalas. Ayo, nah itulah ghibah kata Rasulullah. Atau si anu tu orangnya pendek, memang dia pendek. Nah itulah ghibah. Wa ilam takun matakul pakot tahu. Kalau kata Rasulullah SAW, apa yang kau katakan itu tidak ketik pada dirinya, tidak ada pada dirinya, berarti kau telah berbohong. Kau telah berbohong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu, cobalah kita fikir, lah berapa orang kita ghibah. Nah, kira-kira amal kita kau masih ada apa tak? Nah tu masalahnya tu. Yan. Siapalah kira-kira yang orang kita ghibah tu yang kita sudah minta maaf? Ada belum? Maka oleh kerana itu marilah kita berhijau. Ada tak ya? Mulai sekarang kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhenti gitu. Kalau nak amal kita tu kita terima, ada apa je ya? Berhenti gitu. Allah berfirman, wa illam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kalau kamu belum tobat ke Tuhan, kamu zalim. Semestinya amal kita terima, tapi kita belum bertobat sampai mati, ternyata kita menjadi orang yang rugi karena amal kita pindah kepada orang lain kalau. Jadi orang yang muflis kata Rasulullah, ya kan? Orang yang muflis, umatku yang bangkrut pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak membawa amal salat, amal puasa, amal haji dan sebagainya, tetapi dia banyak mencerca, memukul, mengambil harta sianu, mencaci dan sebagainya. Maka mereka itu akan datang dan mengambil kebaikan-kebaikan, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan itu habis, yang tinggal tidak tersisa, sementara orang masih banyak yang datang. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Lemparkan dosa-dosamu kepadanya, kemudian lempar dosanya kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga amal-amal yang akan dibatalkan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali adalah pemberian-pemberian, yaitu amal yang selalu disebut-sebut.
atau menyakiti kepada yang menerima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir fama saluhu kama sali safwan alaitu rabb fa asaba wabil fatarakahu sadaq la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Hai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan sekali-kali kamu membatalkan, merusak sedekah kamu. Apa yang kamu beri? Apa baik yang diberi? Ya, apa baik yang diberi? Dengan menyebut-nyebut atau menyakiti yang menerima. Sebab perbuatan itu seperti orang-orang beramal dengan riya atau tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi amal-amal itu kata Allah kama sali safwanin alai turab. Seperti batu hitam yang licin. Di pucuknya ada debu. Batu hitam licin, pucuk ada debu. Kemudian datang hujan lebat. Fa asaba maka ditimpa oleh hujan lebat, maka batu itu kembali tidak berdebu. Habis segala berdebunya. Selesai. La yaqdiruna ala syai'im mimma amilu. Tidak ada, tinggal habis segala yang diamalkannya. Inilah orang-orang menyebut apa yang telah dia berikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mematakan apa yang dah dia lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga dosa yang akan menghapuskan amal seseorang adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini durhaka kepada orang tua. Ada seseorang dalam hadis Rasulullah dikatakan, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bersyahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah, dan saya solat, saya puasa, saya zakat, saya haji. Kata Rasulullah, walakal jannah, bagimu surga. Kemudian orang tersebut pergi. Kemudian datang malaikat Jibril. Kemudian dipanggil lagi. Ta'al. Kata Rasulullah, selagi engkau tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Artinya mendurhaka kepada orang tua, amal itu tidak ada arti sama sekali. Dia tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini durhaka kepada orang tua. Kenapa? Ke dalam hadis Rasulullah dikatakan ridallahu fi ridal walidain wa syahtullahi fi syahtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Senangnya Allah, senang orang tua. Jenguk orang tua Allah senang, jenguk orang tua senang dah. Nak jenguk Allah marah, jenguk orang tua marah. Jadi durhaka kepada orang tua. Zaman sekarang adalah zaman yang banyak orang durhaka kepada orang tua. Ya, makanya banyak azab, banyak masalah, problem karena begitu banyak orang durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga dosa yang akan menghanguskan pahala adalah memutus silaturahim. Mutus silaturahim. Dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan,
La yahilu lil muslim ayah jura akhuhu pokok salah satu ayam fa yuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Tidaklah halal, artinya haram. La yahilu, tidak halal, artinya haram. Seseorang mendiami saudaranya sampai 3 hari. Sampai 3 hari masih dibolehkan. Lewat tu dah boleh. Yang siku melengos ke sana, yang niku melengos ke sana kalau ketemu. Tak saling awil. Maka kata Rasulullah, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara orang yang sedang bermusuhan ini adalah yang pertama memberi salam. Assalamualaikum. Jawab dah dia. Tak jawab dia. Biarlah. Kaki ketemu salam lagi. Ya. Minta maaf ya. Kalau aku salah aku minta maaf. Kalau situ yang salah aku memaafkan. Omong. Udah katanya, setan, iblis. Udah kau ni yang benar. Kau jangan lali kata iblis. Macam mana iblis ya? Kau jago harga diri. Kata iblis ya. Ini. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain dijelaskan juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'malu bani Adam yu'radu kullu khamis wa lailatul jum'ah. Fala yuqbalu amalul qati. Ada diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sesungguhnya amal manusia itu akan naik pada hari Kamis malam Jumat. Jadi amal yang dilakukan itu sehari semalam waktu subuh sama asar. Dilapor malaikat tiap hari, seminggu sehari semalam 2 kali. Kemudian ada lagi amal mingguan. Kapan? Hari Kamis. Makanya kita hari Kamis disunahkan puasa. Ketika malaikat datang membawa amal, kemudian Allah bertanya, walaupun dia Maha mengetahui, bagaimana keadaan hamba kamu? Dia sedang beribadah, sedang berpuasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, la yuqbalu fala yuqbal amal qati. Jadi pada hari Kamis itu Allah tidak menerima amal orang yang dalam keadaan bermusuh-musuhan, dalam keadaan memutuskan silaturahim. Sekarang bukan main, banyak orang memutuskan silaturahim. Kenapa? Karena dunia. Ada dah ya? Karena dunia, karena tanah, karena kebun, karena jabatan, banyak macam. Macam-macam. Nah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga yang membatalkan amal adalah murtad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Wa may yartad minkum an dini fayamut fa huwa kafir fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad dari agamanya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, maka dia mati. Murtad, belum tempat untuk bertobat lagi, nak masuk Islam lagi, mati. Fahuwa kafir, maka mati dalam keadaan kafir. Wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka batallah segala amalnya di dunia dan di akhirat. Batal. Ini perbuatan murtad ni sekarang banyak orang murtad. Ada 4 macam murtad ini. Murtad, jadi murtad dari perkataan, dari perbuatan, dari keyakinan, kemudian juga murtad karena keraguan-raguan.
Jadi bukan murtad tu cuman pindah agama, perbuatan, perkataan. Ada orang bilang nyaci Tuhan, nyaci Rasulullah, murtad dia. Selesai itu amalnya. Maki-maki Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Mencaci Rasulullah SAW. Oh, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan murtad, tawaf selain kepada di Ka'bah, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Murtad. Kemudian termasuk murtad adalah keraguan. Seperti ragu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang perintah salat, wajib, puasa. Dia masih ragu. Nah ini. Tapi bagaimanalah kalau memang tidak punya ilmu? Kemudian termasuk murtad adalah murtad daripada keyakinan. Seperti yakin Allah SWT memiliki sekutu. Allah memiliki sekutu. Atau meyakini apa yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yakini halal. Babi haram. Dengan ini haram. Apa? Halal ada deh. Nah ini. Zina haram. Senang sama senang. Halal katanya. Iya kan? Macam-macam orang sekarang. Riba haram. Wa ahallul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba itu kalau begini-begini halal. Nah, ini menghalalkan sudah diharamkan oleh Allah SWT. Murtad. Main-main. Tapi kalau satu haram yang haram itu zina haram, tapi dia melakukan zina. Tapi dia meyakini bahwa zina itu memang haram. Dia tidak murtad, tapi dosa besarnya. Dosa besar. Ya. Jadi orang yang memutarbalikkan yang haram jadi halal, yang haram jadi halal, yang jelas-jelas itu sudah tahu. Mano cako aja misalnya supaya dapat apa nama itu baksis, dapat apalah pokoknya duniawi. Sehingga yang haram dikata halal atau yang haram dikata halal dikit, yang haram dikata haram dikit, ya kan? Macam-macam. Ini termasuk adalah perbuatan murtad. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini amal-amal yang bisa membatalkan dosa-dosa yang bisa membatalkan amalan. Begitu juga masih ada lagi yaitu orang-orang yang melakukan ibadah bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadah itu dia salatnya rajin, puasa rajin dan sebagainya. Tapi untuk duniawi. Itu duniawi. Supaya badan sehat, banyak rezeki, usaha lancar. Nah ini termasuk. Jadi kita tu ibadat tu kerana Allah. Kaki kita solat, misalnya kita solat tahajud kerana Allah. Kita solat itu, waktu kita solat, kita berdoa kepada Allah. Apa yang pinta boleh. Kita puasa kerana Allah. Jangan kita puasa supaya badan sehat, supaya ini kurus badan umpama. Nah ini tidak mendapatkan pahala. Bukan saya tidak mendapatkan pahala, akan berbahaya. Sehingga di dalam masalah ini telah dijelaskan oleh banyak hadis. Terutama sekali hadis-hadis yang
mengenai tentang niat, tentang hijrah. Hadis yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Ya. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah itu barang siapa hijrahnya limra'atin tunkiha, karena perempuan nak dinikahnya, ad-dunya yusibuha, atau karena dunia untuk bisnis dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kita ibadah harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW, orang yang takwa, para sahabat Rasulullah SAW yang banyak beramal, mohon dosa paling dikit dosa mereka. Kalau amal yang paling banyak mereka amal, para sahabat, mereka yang paling banyak menangis ketika mereka membaca surat apa? Surat Hud ayat 15-16. Apa bunyinya? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinata yuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa bitu ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, kata Allah, kami akan cukupkan amal-amal mereka dan tidak dikurang sedikit apapun. Tapi ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirah ilan nar. Mereka itu, kata Allah, di akhirat kagak dak katek apa-apa kecuali api neraka. Wa habitu ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun. Maka batalah segala apa yang usaha mereka. Maka sia-sialah apa yang mereka lakukan. Batal, sia-sia amal di dunia. Kenapa? Salah niat. Oleh karena itu kita ibadat itu memang susah, tapi lebih susah lagi kita jago niat. Ada ya? Nah ini jago niat ini. Jago niat. Karena antara keikhlasan dengan kesyirikan itu sangat betul-betul tidak bisa dipisahkan. Tergelincir sedikit kita di dalam beribadah, kita akan jatuh kepada kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini tentang dosa-dosa yang dapat membatalkan amal ibadah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung. Amal kita tidak sia-sia di saat kita membutuhkan pada hari kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Lebih kurang saya minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.